Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para mahasiswa yang berbahagia, selamat bertemu kembali di kuliah turbin. Nah, kita lanjutkan hari ini kita akan membahas tentang turbin air ya, bagian kedua atau lanjutannya yang kemarin. Baiklah, kalau kemarin kita sudah membahas turbin impuls, ya salah satu contohnya adalah turbin Pelton. Kita lanjutkan sekarang yang turbin reaksi. Ya, turbin reaksi. Jadi kalau turbin impuls itu semburan airnya langsung menabrak sudu secara langsung. Nah, kalau reaksi tidak seperti itu, ya. Jadi rotor dari turbin reaksi itu terbenam keseluruhannya di dalam air dan ditutupi oleh selubung tekan atau pressure casingnya. Nah, sudu-sudu runner mempunyai bentuk profil sedemikian rupa yang memang dibentuk gitu ya. Sedemikian rupa sehingga perbedaan tekanan air yang melewatinya menimbulkan gaya-gaya hidrodinamis yang selanjutnya gaya ini akan memutar turbin dengan cepat. Nah, yang termasuk jenis turbin reaksi itu ada turbin propeller, turbin Francis, dan turbin kinetik. Dan untuk turbin propeller itu contohnya ada turbin Kaplan, turbin Bulk, dan turbin Stavlo serta turbin Chubb. Nah, baik kita lihat turbin Kaplan. Ya, disebut turbin Kaplan karena ditemukan oleh Victor Kaplan ya pada tahun 1913. Nah, turbin Kaplan itu secara skematis dapat dilihat di sebelah kanan ini. Ya, ini yang paling bawah. Ini namanya runner ya, dan di sini dipasang sudu-sudu putarnya. Kemudian di sini sekeliling ini adalah sudu-sudu pengarah. Ya, sudu-sudu pengarah. Kemudian ini porosnya turbin. Kemudian yang di atas ini adalah generator listriknya. Oke. Nah, air itu dari penstop itu dialirkan ke sini ya, berkeliling dulu sini, kemudian masuk di sela-sela sudu pengarah ini. Ya. Melewati sela-sela sudu pengarah ini, kemudian air itu akan turun atau jatuh dan mengenai sudu-sudu putar ini. Nah, nanti akan didapatkan beberapa gaya ya, ada gaya aksialnya, kemudian juga ada gaya tangensialnya. Nah, gaya tangensialnya itulah yang menyebabkan poros turbin itu berputar. Nah, ini turbin Kaplan ya. Nah, turbin Kaplan itu dapat beroperasi pada head yang tidak terlalu tinggi. Jadi 10-70 meter itu bisa untuk menggunakan turbin Kaplan ya, dan dayanya itu bisa dari 5-200 megawatt yang dihasilkan. Nah, ini salah satu contohnya yang cukup besar. Ini adalah di Tacoma Power Plant ya di Venezuela. Ini ada 10 unit dan masing-masing unit itu 216 megawatt. Jadi untuk ukuran PLTA ini termasuk besar. Itu contohnya. Nah, berikutnya turbin Francis. Turbin Francis juga namanya juga disematkan oleh penemunya atau pengembangnya yaitu James Francis ya. Turbin ini menggabungkan konsep radial dan aksial. Nah, dia beroperasi di head yang tinggi yaitu 40-600 meter ketinggiannya. Tapi daya yang dihasilkan juga sangat besar gitu ya. Dan kalau tadi kita lihat yang untuk Kaplan itu antara moving blade dengan sudu pengarahnya itu terpisah gitu ya. Nah, di sini di turbin Francis ini bagian pengarah dengan moving blades-nya itu jadi satu. Gitu. Baik, nah berikutnya bagaimana kita menentukan turbin yang sesuai dengan kondisi fisik kita, maka digunakan chart ini ya. Ini chart untuk ancer-ancer saja. Yang kanan itu untuk kapasitas yang besar, yang ini. Kemudian yang kiri itu untuk kapasitas kecil. Nah, bagaimana membacanya?
Nah, flow kita atau debit airnya itu berapa? Ini diambil atau ditandai ya di sumbu horizontalnya ini, kemudian ditarik garis ke atas. Kemudian headnya, ketinggiannya itu berapa, itu diambilkan di sumbu vertikalnya ini ya, headnya berapa meter, lalu ditarik ke kanan. Nah, akan ketemu ya, akan ketemu di suatu titik. Contoh misalnya flow-nya 10 meter kubik per sekon, ini kita tarik ke atas ini. Ya, kemudian headnya misalnya 35, itu di sini. Nah, akan ketemunya di sini. Ya, di titik laser saya itu. Nah, kemudian di situ itu turbin apa yang cocok? Ya, kita lihat di situ ya ada turbin Kaplan bisa, Francis juga bisa. Tapi jangan menggunakan turbin Pelton ya atau cross flow, nggak cocok. Ya, jadi di sini sudah ditunjukkan ini ya, gambar warna garis ini sama dengan warna tulisannya. Jadi misalnya Francis ini pakai warna merah tulisannya, maka daerahnya turbin Francis itu yang ini garis yang dengan warna merah ini. Ya, kemudian cross flow itu pakai warna hitam, ini batasnya juga garis yang warna hitam ini. Demikian juga untuk yang Kaplan, kemudian Pelton ini yang ungu di atas ini. Jadi cirinya Pelton itu butuh head yang sangat tinggi walaupun mungkin flow-nya itu tidak begitu besar. Itu yang cocok adalah turbin Pelton. Gitu nggih. Jadi untuk video kali ini sampai di sini dulu. Kita akan ketemu lagi di video berikutnya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.